Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada. Shalom. Bertemu lagi di channel Betani Jakarta. Saat ini kita kedatangan pengajar profetik yang sangat luar biasa. Ya, betul sekali. Bapak Pendeta Eko Hidayat. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Luar biasa ya Pak Eko. Shalom. Oke, kita sebentar akan mengadakan diskusi Bapak Ibu. Diskusi tentang obrolan santai bersama Bapak Pendeta Eko Hidayat. Sebelum kita memulai diskusi santai ini, alangkah lebih indahnya kita bersatu hati di dalam doa. Mari Bapak Pendeta, saya persilahkan. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Saat ini kami boleh bersama-sama untuk ada acara diskusi supaya semuanya kita mengerti apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang Tuhan izinkan atau tidak izinkan, supaya segala suatu pertanyaan di dalam kuasa-Mu. Lindungi setiap kami, pagari, bentengi, dan bukalah hati kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami akan diskusi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya undang kita siapkan roh jiwa tubuh kita, karena diskusi ini meskipun terlihat santai, tapi di dalamnya banyak makna-makna yang luar biasa. Amin Pak Pendeta ya Pak ya. Amin. Kita mulai dari topik pembahasan kita untuk tentang Trinitas Pak Pendeta. Sekarang lagi tune in banget ya. Ya, betul Pak. Masalah tentang Trinitas Bapak Ibu. Pendeta A ribut dengan pendeta B gara-gara doktrin Trinitas. Memang Trinitas adalah doktrinnya umat Kristen, istilahnya sebagai KTP-nya umat Kristen, legacy-nya umat Kristen. Nah, dari sudut pandang Bapak Pendeta Eko seperti apa Pak tentang Trinitas ini Pak? Begini, soal Trinitas emang itu buatan manusia. Di Alkitab tidak ada Trinitas. Ada kalau kita waktu dibaptis, Tuhan Yesus bilang baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi untuk hal-hal seperti Trinitas begitu, saya pikir jangan terlalu dibesar-besarkan, terlalu didebat, ya, sebab semua punya doktrin sendiri-sendiri. Setiap gereja dari dulu ya punya doktrin sendiri, nggak ada yang sama. Sama juga rumah tangga kita. Rumah tangga Anda dengan rumah tangga saya beda. Ya, jadi kita nggak bisa, wah, Anda rumah tangga harus turut dengan rumah tangga saya, nggak bisa. Karena rumah tangga mempunyai visi yang berbeda, mempunyai nilai yang beda. Hukumnya juga berlaku sendiri-sendiri, tidak bisa sama. Logikanya sendiri, dinamikanya juga sendiri. Suami istri nggak bisa sama, tiap orang punya perbedaan. Nah, jadi untuk kita membahas tentang Trinitas itu juga punya banyak cara sendiri. Seperti keselamatan, semua agama bilang bisa keselamatan. Mereka cari selamat. Ya, keselamatan itu jalannya banyak, mereka sendiri-sendiri. Apa kita bilang mereka nggak selamat? Mereka nggak percaya. Apakah mereka nggak bisa mempunyai satu nilai di dalam agamanya supaya mereka bisa menjadi orang baik? Semua juga mengajar begitu. Jadi kalau kita lihat, doktrinnya beda, dinamikanya beda, logikanya juga beda-beda. Jadi kalau saya lihat Trinitas itu tidak terlalu dibesarkan. Punya pemahaman masing-masing ya Pak Eko ya? Ya, betul. Jadi kalau kita membicarakan pendapat masing-masing, pemahaman masing-masing, ya nggak ada habisnya sampai kapan juga. Jadi lebih baik kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Betul. Pada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus itu? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu yang paling benar. Ya, itu kebenaran yang ada di dalam Yesus. Jadi Yesus bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam satu yang kita percaya, yaitu Alkitab. Tapi Alkitab tidak membenarkan yang lain, seperti cara-cara untuk puasa-puasa gelapan, dukun-dukun, benar-benar semua cara-cara mereka, ya, bukan dibenarkan. Mereka membenarkan adalah yang benar, Yesus Kristus. Ya begitu. Jadi kalau pandangan saya sih, bapak-bapak semua, rekan-rekan ya di dalam hamba Tuhan, nggak perlu terlalu dibesarkan. Kita ikutin aja apa yang Yesus katakan.
Itu yang kita perlu bahas, perlu kita mengerti dan kita jalankan. Yang penting Alkitab itu kepentingannya buat apa? Sebab Yesus turun ke dunia buat kita. Firman Tuhan itu buat kita. Ya, kalau tidak ada Yesus kita nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada kita, Tuhan juga nggak mau. Buat siapa? Ya, jadi pengertian hal semacam itu boleh saja dimengerti di masing-masing doktrin sendiri-sendiri, tapi jangan diperdebatkan, nggak ada habisnya. Iya, soalnya lagi booming banget, ada salah satu pendeta besar sampai kita nggak ngebelain pendeta A dan pendeta B ya Pak Eko ya. Kita hanya meluruskan ya, yang tidak lurus. Channel Betani Jakarta itu ada meluruskan hal yang tidak lurus, kita luruskan. Bukan kita pro sama A, pro dengan pro B gitu ya Pak Eko ya. Jadi ada salah satu pendeta besar bahkan sampai dihujat lah. Ya pokoknya macem-macem lah Pak. Ada memang paham Trinitas, doktrin Trinitas dia mungkin kita akuin dari pihak Betani Jakarta, channel Betani Jakarta mengakui bahwa doktrin Trinitas dia salah seperti itu. Tapi apa perlu dihujat salah satu pendeta besar ini gitu Pak? Siapa yang akan kita jadi hakim? Ya, mau menghujat, mau mengadili. Sebab kita lihat kalau orang bersalah pada Alkitab, ya kepada Yesus, dia tanggung jawab kepada Yesus sendiri. Nanti hukumannya yang hukum adalah Tuhan sendiri. Bukan manusia turut ambil bagian untuk menghukum, untuk menghujat, untuk mengadili. Itu gak ada. Siapa yang bersalah terhadap Alkitab, ya Tuhan sendiri yang akan mengadili dia, bukan manusia. Kita nggak perlu dibela oleh Tuhan. Tuhan bela kita. Ya bukan kita bela Tuhan, wah salah ini itu salah ini salah. Kan jadi ribet nanti. Inti dasarnya yang penting di dalam iman percaya dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan, itu ya Pak ya. Amin. Apapun mau dia bilang, kita mengakui bahwa Trinitas di dalam yang kita anut adalah 3 pribadi Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda istilahnya, dan disatukan menjadi satu hakikat yaitu Allah. Makanya orang Kristen percaya bahwa Allahnya orang Kristen adalah Esa ya Pak ya. Apapun doktrin kalian, apapun doktrin entah A, entah B, entah Unitarian, entah Trinitas, entah Sabelisme, itu hak kalian untuk memilih. Tapi kalau dari kita sendiri tentang Trinitas, ya itu yang tadi saya jabarkan salah satunya. Dan Pak Eko lebih memilih untuk menjadi penengah untuk masalah ini ya Pak ya, bukan menjadi pro ke A dan pro ke B seperti itu kira-kira ya Pak ya. Ya kalau saya lihat itu hanya pendapat masing-masing sendiri-sendiri. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang mereka anggap benar ya udah, ya diterima oleh mereka. Nah, tapi ada yang tidak bisa terima, ngajarin bilang nggak benar, jadi ribut. Ya, yang benar-benar ada Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi kalau kita berdosa terhadap kebenaran, Tuhan sendiri yang akan mengadili kita, bukan kita. Bukan kita ya Pak. Sekarang saya tanya, ya Trinitas, Allah itu seperti apa bentuknya? Menurut firman Tuhan, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi begitu kita ketemu dengan Musa di Gunung Sinai, dia ketemu Allah kan? Nah itu bentuknya seperti api. Iya betul. Sebenarnya Allah itu seperti apa? Mau didoktrin seperti apa? Malah tempat yang dia berdiri itu kudus, disuruh lepas ya kasutnya. Betul. Nah itulah, jadi kalau kita lihat sebenarnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu sih pendapat masing-masing aja. Yang penting bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Iya betul. Ya, Roh Kudus ada dalam hati kita sebagai penolong. Ya, jadi kalau kita mau singgung-singgung segala Trinitas itu hanya doktrin manusia. Iya. Ya, jadi yang kelihatan Allah itu Musa benar lihat bentuknya api, bisa gimana dong? Iya. Jadi Allah bilang, ya kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar rupa Allah yang mana? Yaitu hanya di dalam Yesus. Iya. Sebab Yesus mesti turun, Allah mesti turun sebagai Yesus yang menjadi manusia baru bisa ngomong, baru bisa bicara dengan manusia. Begitu 3,5 tahun, 33 tahun. 33 tahun itu bicara kepada kita dari masih kecil, layaknya bagaimana, cara bagaimana kemauan Allah.
manusia nggak bisa. Kalau langit diumpamakan sebagai kertas, laut sebagai tintanya, nulis keagungan, kemuliaan, kebesaran, nggak akan habis-habisnya. Betul. Iya kan. Ya Pak Eko. Jadi kalau menurut saya seperti Pak Eko bilang tadi, Trinitas tidak perlu diperdebatkan ya Pak Eko ya. Jadi masing-masing punya persepsi sendiri ya Pak Eko. Nah, Iya. tadi Pak Eko bilang Tuhan Yesus sendiri adalah yang berhak atas segala hal, termasuk menghakimi manusia. Dan Yesus sendiri adalah juru selamat untuk setiap manusia. Jadi kalau boleh saya tanya Pak Eko satu hal, apakah orang di luar Kristen atau non Kristen itu bisa diselamatkan Pak Eko? Iya. Sebab Yesus sudah bicara, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Itu kata-kata kemutlakan. Iya. Kenapa? Kenapa Yesus bisa berkata demikian? Kalau tidak melalui Dia, emang cuma Dia aja? Orang banyak yang begitu kan? Iya. Kan agama banyak. Ya, bagaimana bisa hanya melalui Yesus? Begini, saya bilang pasti harus melalui Yesus. Kenapa? Karena waktu penciptaan pertama Adam, Ya. ya, Ya. Allah sudah bicara dengan dia. Adam, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Pada hari kau makan, kau pasti mati. Ya, mati bukan berarti kata mati itu hanya baru diucapkan oleh Allah. Pertama diucapkan, nggak ada orang yang mati. Iya. Belum ada, baru satu orang. Nah, kata mati itu berarti terpisah. Ya, jadi kemuliaan Allah keluar dari Adam. Tadinya Adam bisa bicara dengan Allah, Adam. Ya, Allah mau gimana bicara dengan Adam, sampai akhirnya ditanya Adam, kau di mana? Lari dia. Dia tahu bahwa dirinya telanjang. Nah, jadi karena dosa manusia itu, semua manusia itu jadi mati rohnya. Iya. Ya, pada hari kau makan, kau pasti mati. Itu buah pengetahuan yang baik yang jahat. Tapi bukan mati secara jasmani, dia masih hidup. Jadi rohnya itu yang orang belum, yang lahir ke dunia ini, yang belum menerima Yesus, itu semuanya rohnya tetap mati. Oh iya. Maka itu Yesus waktu ditanya oleh murid-murid yang lain, dikatakan dalam Matius 8 ya, coba Ya. yuk lihat Matius 8 ayat 22. ayat 22 mengatakan seorang lain lagi murid Yesus mengatakan pada Tuhan bahwa dia akan menguburkan ayahnya dulu. Baik, saya bacakan Pak Iya. Ibu. Matius 8 ayat 22, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, saudara, coba kalau ayat ini kita hanya baca sepeda selalu, Iya. bingung. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Jadi orang yang mati rohani, yang lahir ke dunia semuanya mati rohaninya. Oh gitu. Ya. Tidak ada satupun yang hidup. Ya, maka itu mereka dikendalikan oleh roh-roh dunia. Perbuatan mereka menjerumuskan diri kepada dosa. Mereka mengikatkan diri kepada kuasa-kuasa gelap. Jadi mereka membuang diri kepada pelacuran. Iya, justru itu Pak Ibu. Ini sejauh saya jadi orang Kristen Pak Ibu, salah satu ayat ini yang saya masih belum paham nih Pak Ya. Ibu. Ini maksudnya ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Maksudnya saya pikir orang yang sudah mati gitu. Biarlah orang-orang mati. Kan Yesus waktu itu salah satu murid yang lain ya, bukan yang 12, dia bilang mau kuburkan ayah itu. Ya. Jadi ada orang mati kan yang Iya, dibawa. betul. Nah, jadi Yesus bilang biarlah orang-orang mati yang mati rohani menguburkan orang yang mati jasmani. Oh gitu ya. Ya, ikut aku. Biarlah orang-orang yang mati rohani menguburkan orang yang mati jasmani. Iya. Nah, jadi dari mulai Adam itu berdosa, makan buah yang terlarang berdua, Adam dan Hawa. Nah, di situ rohnya sudah mati. Jadi turun temurun daripada anak-anak Adam semua itu, semua rohnya mati, tidak ada yang hidup. Maka Yesus mengatakan
di dalam Matius 8 tuh, Ayat 22. ayat 22. Coba sebut. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Terus ayat 23. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu. Percaya nggak? Gimana? Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. 21 sebelumnya. Ayat 21, Matius 8 ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Itu yang bawah satu lagi. Ayat 22. Yang tadi tentang orang mati. Iya. Kebangkitan yang tadi. Yohanes 11 ya. Ya. Oke. Yohanes 11 ayat 25. 26. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terus Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? nah ini jelas. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi menandakan walaupun dia sudah mati, bukan orang mati benar, rohnya yang sudah pada mati. Ya. Semua mati. Makanya tadi mengatakan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kalau orang mati mana bisa kubur orang mati? Betul. Orang hidup yang rohnya mati. Ya. Nah, jadi akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kata walaupun udah mati dulu kan. Ya. Jadi semua orang yang lahir di dunia, warisan turunan Adam, semua rohnya mati. Adam dan Hawa rohnya mati. Nah, makanya saya bilang akulah kebangkitan dan hidup. Dia dibaptis baru bangkit, hidup lagi. Ya. Ya, jadi begitu barang saya percaya padaku, ia akan hidup. Hidup, jadi rohnya hidup lagi. Baru kita bisa menyembah Allah. Kalau orang yang mati, yang ada hanya jiwa dan tubuhnya saja. Rohnya mati. Ya. Rohnya bisa diperdaya. Maka itu banyak orang yang percaya kepada perdukunan, kepada orang-orang yang pelamar nasib, ya, kepada orang yang santet, yang ujinya hari segala rupa, iya kan? Ya, lagi tren sekarang Ya, itu ujinya. alam lain lah, dunia lain, tuh macam-macam yang ditayangkan di televisi. Jadi orang melihat itu lama-lama jadi percaya. Betul, televisi jangan masukin hal-hal seperti itu. Kalau emang mereka mau cari uang, cari promosi, bukan di sana. Jadi membawa manusia percaya kepada yang uji nyali apa segala gaib gitu ya. hal gaib. Jadi mereka mau percaya itu adalah tanggapan mereka sendiri. Tapi orang-orang menjadi takut, tambah. Betul. Ada roh ketakutan. Ya. Sebenarnya kita nggak ada roh ketakutan. Jadi begitu orang percaya, barang siapa percaya kepadaku, hari percaya dibaptis, rohnya hidup lagi. Nah, baru dia bisa berbicara dengan Allah, baru dia bisa menyembah, memuji pada Allah. Allah adalah roh. Ya, barang siapa rohnya mati, ya nggak bisa. Maka kalau orang-orang yang rohnya mati, apapun segala cara dihalalkan aja kehidupan mereka. Mereka mau lakukan apa yang dunia sediakan mereka itu. Sebab kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa Allah. si jahat. Oke, sampai di situ Pak. Kita berasal dari Allah. Segala kuasa si jahat itu di bawah kita, istilahnya seperti itu. Nah, kita masuk ke era COVID Pak. Oke. Di era COVID ini agak sedikit menggelitik di pikiran saya. Sebelum COVID banyak hamba-hamba Tuhan yang tiap harinya mempublikasikan jemaatnya sembuh, entah dengan minyak urapan, Iya, betul. dengan anggur perjamuan, sembuh. Salah satu gereja besar pendetanya menyembuhkan dengan anggur.
Dan setiap warta jemaatnya sembuh terus. Si A sembuh, si B sembuh, si C sembuh. Sekarang event COVID hilang. Satu. Yang kedua, saya lihat di salah satu pendeta besar juga sempat viral juga, menyembuhkan. Setiap dia ibadah online renungan pagi, selalu dia bacain tuh banyak yang nge-repost ke dia, Pak, bahwa si A sembuh, si B sembuh dari penyakit ini, si C sembuh, si D sembuh. Setiap pagi renungan paginya dia di ibadah online ya, setiap pagi ada ratusan orang mungkin sembuh gara-gara nonton channel YouTube-nya dia, renungan pagi. Luar biasa. Channel ya? Iya, dari channel YouTube doang loh, Pak. Dari channel YouTube aja sembuh jadi? Bisa sembuh, ada ratusan orang, dan tiap pagi itu ratusan orang juga yang sembuh. Tapi saya bingung, Pak. Iya. COVID makin banyak, satu. Yang kedua, gerejanya juga ikut tutup. Oke lah, ikut aturan pemerintah ya, Pak ya. Pemerintah menyarankan kita kan harus tunduk sama pemerintah. Betul. Gampangnya begini, kalau memang Tuhan memberikan kuasa kepada dia, bukan kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan, bukan kita anti mujizat, kita percaya mujizat, tapi kita harus meluruskan mana yang bengkok, betul nggak Pak? Seperti itu. Kalau memang Tuhan memakai dia dan tiap hari luar biasa, banyak kesembuhan tiap hari, men. Tiap hari banyak kesembuhan dia buat. Tiap pagi itu 100 orang, dikali 1 minggu aja 700 orang ya Pak ya. Udah aja daripada bikin YouTube, mending datang ke Wisma Atlet. Itu kan ada banyak tuh Pak. Udah deh, yang mau masuk nih pasien, doain sembuh pulang. Dari situ nama Yesus bisa dimenangkan luar biasa. Ini sementara sekarang yang saya lihat ujung-ujungnya UUD Pak Pendeta. Ujung-ujungnya adalah ujung-ujungnya duit. Kalau saya lihat gitu ya, ujung-ujungnya bukan UUD 45. Oh iya. Ngetop di YouTube viral, dapat AdSense yang luar biasa, dapat duit dari situ. Menurut Pak Pendeta gimana nih Pak Pendeta? Sekarang waktu dia doain, caranya bagaimana? Apa sugesti, apa bagaimana? Cara dia mendoakan itu orang. Yang renungan pagi. Iya. Kalau yang renungan pagi dia renungan doang aja gitu Pak. Terus nanti dia ya seperti biasa prophetic words gitu Pak. Percaya sembuh dengan iman, kau akan menerima mujizat hari ini. Pada saat Yesus itu kau genggam, kau sembuh dalam nama Yesus. Begitulah Pak. Tapi kesembuhan bukan seperti itu. Kau sembuh. Yesus tidak pernah melakukan sembuh kamu. Orang yang 12 tahun, seorang perempuan 12 tahun pendarahan, dia datang kepada Yesus. Asal ku jamah jubahnya akan sembuh. Benar. Di situ begitu dia jamah jubah Yesus, Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Ada kekuatan yang bilang banyak menjamah, tapi ini beda. Ada kuasa yang keluar. Oh, kuasa yang keluar. Ada energi yang keluar dari dalam tubuhku. Iya. Jadi kekuasaan itu ya bisa dijamah dengan iman kita. Asal ku jamah. Dia mempraktekkan iman. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Betul. Jadi orang itu yang datang mau menyebut, bukan sugesti. Sembuh kau. Ditanamkan sugesti dalam kata-kata yang seperti kayak hipnotis gitu. Ya, seperti kayak dihipnotis. Betul. Itu nggak bisa begitu. Itu semacam kayak dukun aja. Banyak dukun-dukun juga. Kenapa dukun bisa? Karena dia mempelajari. Sebab untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar, seperti tubuh kita sudah disediakan semua. Sediakan semua apa yang Tuhan miliki sudah menjadi milik kita. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk. Iya, betul. Ya kacau balau itu semuanya. Jadi beres, jadi bagus. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah berfirman. Jadi firman itu menandakan bahwa segala sesuatu isi dunia dan surga ada di firman Allah sendiri. Jadi begitu Allah berfirman, semuanya jadi. Nah, jadi segala sesuatu Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa percaya padaku, ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Oke Pak, coba maaf saya kan.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih ya Pak ya, lebih dari yang Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati selama dia di dunia. Pertanyaan saya, mohon maaf sebelumnya Pak, even COVID-19 ini nggak ada tuh satu pendeta pun atau murid-muridnya, hamba-hambanya Tuhan yang mau mencoba menyembuhkan. Kan Yesus menyembuhkan orang sakit Pak. Banyak. Kenapa nggak ada yang mau? Ya itu, apalagi yang pendeta yang perjamuan ini, pendeta yang tiap hari perjamuan kudus Pak. Kenapa nggak mau datang ke sana, bawa dia tuh satu truk perjamuan kudusnya, bagi-bagiin biar sembuh semuanya. Seperti itu loh. Ini bukan maksudnya menghina, bukan menghujat itu pendeta, tidak. Tapi ini mungkin jalannya dari Tuhan. Betul. Gitu loh. Kalau memang Tuhan pakai dia dengan luar biasa, bikin aja satu truk, dia doain perjamuan kudus, dibagi-bagiin. Terus akhirnya yang di mana, di Wisma Atlet pada sembuh semua, itu luar biasa loh men. Iya kan, istilahnya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kenapa semuanya pada berbondong-bondong ngumpet gitu loh Pak? Tadi kan Bapak bilang bahwa kita bisa melakukan seperti Yesus yang Yesus melakukan di bumi waktu itu. Menurut Bapak tanggapannya gimana? Ya, begini. Begitu Yesus mengatakan barang siapa percaya itu, ia juga melakukan. Ya, apa yang pernah Yesus lakukan. Berarti saudara tahu apa inti dari perkataan itu? Perkataan itu mengatakan bahwa kau bisa. Kenapa bisa? Karena aku sudah berikan semua kesanggupan padamu. Tergantung engkaunya sekarang sendiri. Bagaimana hubungan engkau dengan aku? Kuasaku berapa besar ada di hadapan, di dalam dirimu. Seperti perdukunan. Ya, perdukunan ini sanggup untuk menyembuhkan orang banyak. Ada tahu. Dulu saya kena belajar ilmu kebatinan. Jadi mainnya jadi kayak begitu semuanya. Ada dukun yang hebat, pergi lihat. Ada paranormal yang hebat, pergi lihat. Nah, ada seorang ibu, dia sudah 4 tahun ya menjadi orang Kristen. Satu hari dia mengendap sakit kanker di payudara. Udah KKR kiri kanan, jatuh jungkir balik, bangun, pendeta jatuh. Ya, nggak baik. Nggak sembuh mana tuh? Nggak sembuh, bukan salahnya dulu, tunggu dulu. Ya, saya lagi ceritain dianya dulu, bukan dia yang salah atau pendeta yang salah. Ya, jadi kenapa? Nah, kemudian ada satu tetangganya bilang, Bu, ibu kan Kristen, iya, udah nggak sembuh-sembuh. Ada dukun nih, yang pinter, yang hebat, mau nggak ibu dibawa? Di mana? Di bawah lereng Gunung Merapi katanya. Nah, dulu saya kan belajar ilmu, jadi saya banyak dengar soal begitu. Nah, dibawalah ibu, dibawa ibu di sana malam Jumat itu dimandiin air kembang jam 11 malam. Mandiin air kembang, kipratin, terus setelah itu disuruh samadhi. Samadhi dikasih mantra baca. Begitu jam 4 pagi dikasih tape. Tapenya tape kuning, tape singkong gitu. Yang sudah jadi tape singkong gitu. Nah, dia makan, setengah jam kemudian itu ibu muntah darah, keluar semua. Itu kanker ya, berikut darah itu keluar dari mulutnya. Ibu itu mengalami kesembuhan, besok-besoknya semua sembuh. Jadi saya kira kalau dukun itu menghayati ilmu yang dia pelajari, yaitu dari roh-roh di udara, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, dia hayati, dia tekuni semuanya, dia dapat apa yang dia inginkan. Nah, kalau dengan kuasa-kuasa gelap itu bisa begitu, terlebih lagi kita dalam Yesus. Amin, betul. Roh dalam diri kita lebih besar. Betul. Kenapa nggak pernah terjadi orang Kristen masih tetap sakit? Karena pendetanya kurang menghayati, ya, kurang melakukan yang betul-betul apa yang dikatakan Tuhan. Sebab kita udah diberi kuasa semua. Yesus bilang bisa melakukan. Bangkitin orang mati kemungkinan bisa kalau pendetanya menghayati. Banyak pendetanya udah nyimpang daripada itu. Yang dipikirkan keuangan lah, inilah, semua. Jadi tidak ada satu fokus di mana yang dia pelajari
Apa? Sebetulnya kehidupan ini Yesus berikan kita kuasa. Allah Bapa berkuasalah kita atas bumi ini supaya kita menurunkan semua kekuatan kuasa Allah. Jadi di bumi seperti dalam surga itu doa Bapa kami supaya kita memakai prinsip surga. Kehidupan kita memakai metode surga, memakai jalan kekudusan surga. Tapi begitu enggak sih? Kita nggak tahu. Jadi mereka bikin motivasi sendiri. Saya doain sembuh. Ada lagi satu minyak sembuhin. Perjamuan. Semua. Yesus nggak pernah begitu. Orang buta nggak bilang mau sembuh. Enggak. Pakai minyak, pakai perjamuan. Bahkan di kolam Bethesda ada seorang yang sudah 35 tahun nungguin kalau airnya beriak, malaikat datang ke situ, siapa ceburin dulu baru. Nah dia nggak tahu orang buta. Iya airnya beriak apa enggak, bergelombang atau tidak. Tapi Yesus tahu. Cuma saya engkau mau sembuh? Ya mau lah. Nggak macam-macam. Yesus nggak seperti orang tukang sulap kata-katanya. Nah orang yang perwira saja, ya dia punya hambanya sakit, perwira datang kepada Yesus, hambaku sakit. Tuhan bilang mari kita ke sana yuk. Perwira bilang nggak usah, katakan sepatah kata saja, aku punya hambaku akan sembuh. Nah iman yang membuat keberhasilannya. Iman seperti ini tidak ada pulang. Yesus nggak bilang angin gunjang ganjing, nggak pernah ngomong gitu. Dia bilang pulang saja, udah sembuh kena imanmu. Jadi kita di rumah saja mengimani bahwa tubuh kita baik Allah. Saudara tahu nggak perlu pendeta main dimanapun juga doakan kesembuhan. Saudara punya nilai, punya kuasa untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Di Jepang ada suatu profesor mengatakan bahwa di dalam otak kita ada satu syaraf komando. Syaraf komando itu juga kita percaya kita sehat, kita percaya kita sembuh, kita percaya bahwa kita baik-baik, tubuh kita semua sakit apa sembuh baik. Maka itu syaraf komando itu akan memerintahkan pada kita, hei dengar ya, majikan minta supaya dia disembuhkan, supaya dia sehat. Rame-rame membuat sel-sel darah, semua syaraf-syaraf beramai-ramai membentuk satu kebaikan kesembuhan. Maka orang itu akan sembuh menurut kedokteran. Tapi kita di sini mempunyai Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong, bukan? Dibilang di situ. Banyak kali saya hal-hal yang kecil saja saya minta tolong Roh Kudus, saya bisa temukan. Ya, jadi sebenarnya dalam diri kita sudah ada. Cuma kita nggak diajari menyembah dan berdoa di dalam roh dan kebenaran oleh pendeta-pendetanya. Padahal saya ngomong yang lain, nggak pernah di khotbah menyinggung soal roh. Bagaimana roh itu bekerja, bagaimana roh itu akan melakukan apa yang kita minta. Sebab di dalam firman Tuhan, Yakobus mengatakan, ya mulut kita punya kuasa, kata-kata kita punya kuasa. Jadi kalau kita sudah mengatakan itu, kita kuasa itu akan bekerja. Makanya Yesus mengajarkan di dalam Markus 11 ayat 23, katakan pada gunung ini, beranjaklah tercambuk ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu. Percaya bahwa apa yang kamu katakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Katakan pada gunung. Gunung apa? Persoalan kita, masalah kita, sakit penyakit kita. Katakan, sebab firman itu dekat di hati dan di mulut kita. Jadi Yesus ada dalam diri kita. Di dalam 1 Korintus 14 ya ayat 13 mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidiki dirimu, apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Waduh saudara, di sini kita lihat Yesus ada dalam diri kita. Siapakah Yesus? Ibrani pasal yang pertama ayat 3 mengatakan, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Setelah ia mengadakan penyucian dosa, duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi. Nah jadi Yesus cahaya kemuliaan Allah, ya
segala sesuatu ada di tangan Yesus. Allah menciptakan sesuatu di dalam Yesus. Jadi kesembuhan, penyakit, persoalan, masalah ada di tangan Yesus. Dekat, firman itu dekat di hati kita, di mulut kita. Katakan kepada gunung ini, katakan, jangan diam aja. Banyak orang udah diajarin pendetanya, suruh katakan, ya pokoknya saya doain sembuh, pokoknya kita minta Tuhan sembuhkan. Nggak bisa. Ada caranya, ada seperti bagaimana kita harus melakukannya. Percaya dulu bahwa kamu akan menerimanya, hal itu akan diberikan padamu. Jadi segala sesuatu udah ada dalam firman. Firman itu penuh kuasa dan penuh daya cipta. Jadi firman Tuhan harus dipelajari, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan hanya tahu aja, hanya tahu kenapa ya Yesus ada dalam hati kita. Ya, Yesus ada dalam diri kita. Jadi kita mempunyai sumber potensi, segala kemungkinan apa saja kita bisa lakukan. Ya, jadi bilang, barang saya percaya Pak Heru, dia bisa melakukan pekerjaan yang pernah aku lakukan. Tadi Bapak Pendeta belum kupas lebih tuntas lagi masalah tanggapan Bapak untuk pendeta-pendeta yang seperti tadi yang saya ucapkan tentang perjamuan. Dia bisa menyembuhkan. Sebelum COVID perjamuan banyak, minyak urapan banyak disembuhkan sama dia. Pas era COVID hilang juga dia. Pendeta-pendeta yang dulunya punya karunia kesembuhan sekarang berbondong-bondong entah mana. Padahal event COVID ini adalah event yang sangat bagus, kita menjala umat manusia. Kalau menurut saya Pak, seperti itu. Banyak orang dimenangkan apabila kesembuhan itu luar biasa, demonstrasinya luar biasa di seluruh Indonesia, gara-gara banyak pendeta yang berbondong-bondong untuk menyembuhkan pasien. Tapi kenapa pada ngumpet itu loh Pak, yang saya pikirkan. Nah sekarang begini, kita di dalam firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Betul. Iya kan? Siapapun dia manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus mengatakan, ya barang saya percaya padaku, ia bisa melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jadi gunakan semua itu. Jadi kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Betul. Ya. Nah, jadi saudara kita lihat, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri sendiri. Saudara sudah mapan bulan di dalam firman. Kalau saudara lihat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 21-22 dikatakan apa? Ayat 21 mengatakan, jika seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Ayat 22 mengatakan apa? Jadi seorang yang lebih kuat daripada yang menyerang dan mengalahkannya, ia akan merampas segala perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya itu. Jelas, jadi seorang yang kuat, yang lengkap bersenjata, menjaga rumah sendiri, nggak kena COVID dong. Ya, yeah. Bilang aman lah, aman, nggak akan sakit, nggak akan apa. Itu firman Tuhan. Ya, jadi seorang yang kuat dan lengkap bersenjata, kekudusan, kesucian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, firman ada dalam diri kita. Karena firman mempunyai kuasa. Iya, betul. Dan punya daya cipta. Mau ciptakan apa? Tuhan bilang, katakan pada gunung ini, gunungnya akan pindah. Emang Yesus nggak pernah pindahin gunung, tapi kita tahu gunung itu adalah perumpamaan. Jadi Yesus pakai perumpamaan supaya kita mengerti. Jangan sebenarnya gunung pindah ini pindah, enggak. Apa maknanya? Semua firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan, apa gunanya untuk kita? Bukan dijabarkan. Tubuhmu bait Allah, maka kamu harus hidup suci, harus kamu hidup benar, harus kamu jalannya benar. Itu pendeta ajarin ke situ semua. Tapi tidak disinggung maknanya buat kita tuh apa. Kalau firman itu ada dalam diri kita, jadi kita punya kuasa, punya kemampuan untuk melakukan apa saja. Jadi firman adalah kekuatan Allah. Ya, firman itu adalah gambar wujud Allah sendiri. Allah berfirman. Kan di dalam firman Tuhan tuh nggak tahu berapa miliar firman mungkin, ya beberapa miliar penyakit itu udah gampang disembuhkan. Karena dengan satu kata aja Allah sanggup untuk menyelesaikan segala perkara. Maka dikatakan tidak ada yang mustahil.
segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam Yesus ya. Baik. Ya, di dalam Yesus Kristus. Kalau sekiranya itu orang-orang dukun-dukun bisa gunakan yang roh-roh di angkasa, ya, roh-roh itu penguasa-penguasa yang selalu ingin menghancurkan kehidupan manusia. Lebih lagi Yesus, roh yang dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Amin. Tapi kita belum mempergunakan. Jadi bagaimana penyembahan dalam roh? Nanti saya akan ajarkan. Ya, betul. Bagaimana Anda bisa menyembah berada dalam roh, mendapatkan kuasa itu. Kuasa itu bagaimana? Kok bisa bekerja dalam diri kita? Saudara, Allah sudah berikan semua yang kemampuan. Maka dikatakan setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, menjadi anak Allah itu, waduh, jangan salah mengerti. Tapi anak-anak Tuhan selalu menyelewengkan firman-Nya itu. Diselewengkan supaya bukan menjadi sebagai anak-anak Allah, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata sebagai itu bukan benar-benar. Kalau Anda main film sebagai raja, Raja Majapahit, Anda raja bukan. Setelah turun kemarin aktor, hanya berperan sebagai raja. Kalau Anda menjadi raja, beda. Betul. Menjadi raja. Kalau kita menjadi anak Allah, beda dengan sebagai anak Allah. Kalau saya bilang, saya bawa ayah saya, ini sebagai ayah saya, orang tanya, ayah bener apa ayah angkat apa bukan? Kalau bilang itu adalah ayah saya, oh itu pasti benarnya dari ayah saya. Nah, kalau kita menerima itu sebagai Tuhan, jadi saudara belum tegas-tegas menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka Alkitab, Yohanes pasal yang pertama ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Lihat coba, menjadi. Maka hanya sebagai aja, jadi semua. Pendeta ajarin sebagai kata-kata ini coba. Padahal sedikit satu kata aja ya, satu kata aja. Banyak orang bisa beda paham ya. Banyak orang salah mengerti tentang presiden dan wakil presiden. Betul. Sekarang Jokowi membawahi Ma'ruf Amin atau Ma'ruf Amin membawahi Jokowi. Ya. Tapi banyak yang bilang Ma'ruf Amin membawahi Jokowi. Iya kan? Ya, bukan Jokowi membawahi. Ada yang bilang Jokowi membawahi Ma'ruf Amin. Berarti kalau Jokowi membawahi Ma'ruf Amin, jadi Jokowi membawahi ada di bawah. Ya. Harusnya Ma'ruf Amin membawahi Jokowi, dia wakil ada di bawah Jokowi. Ini aja kadang-kadang orang suka, saya membawahi bidang ekspor, saya membawahi bidang impor, jadi saya ada di bawah dong. Bidang impor dan ekspor membawahi saya, itu orang yang benar. Perkataan-perkataan banyak kita orang Indonesia menggunakan kata-kata banyak yang salah. Iya, kayak ini firman udah ada di luar kepala nih. Berarti di luar aja tuh Pak, nggak masuk ke dalam kepala. Satu firman Tuhan ini di luar kepala saya, ya di luar tuh firman nggak dimasukin. Ingat dong ya. Ingat makanya. Jadi banyak orang salah mengerti. Jadi Yesus adalah Juru Selamat saya, bukan sebagai Yesus penebus saya. Jadi balik lagi ke COVID tadi, bro. Seyogianya memang zaman masa pandemi saat ini. Kita orang Kristen, kita khususnya hamba-hamba Tuhan memang seyogianya harus mendoakan gitu ya. Harus tampil. Harusnya semua orang Kristen sedunia ini punya kuasa. Betul. Kenapa enggak dibikin orang-orang kita berdoa? Betul. Udah kesulitan baru yang terima sebagai Tuhan. Ya. Sekarang di Eropa dia pada nunggu-nunggu. Betul. Dan ini juga eventnya yang saya lihat gini, Pak Pendeta. Karena adanya COVID ini, banyak mana yang kambing, mana yang domba itu, secara alamiah langsung tersortir. Betul. Nah, maksud kita di sini kita berbicara tentang ini, bagaimana caranya supaya kita bikin orang Kristen tuh bikin event untuk kesembuhan ya Pak Pendeta ya. Karena Alkitab udah bilang kok jelas. Kalau mau bikin di Stora, bukan pendeta yang diagungkan, doa rame-rame. Doa rame-rame. Minta
kemurahan Tuhan. Betul. Berdoa Jadi rame-rame. minta ampun kepada Tuhan. Kita mewakili orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka di Eropa ya kawin sejenis udah disahkan. Ya, melakukan apa saja. Ya, sekarang kita lihat di Nederland, di Belanda, penjara sudah 34 kosong. Kenapa? Apa nggak ada orang jahat? Nggak, teman dihalalkan semua. Ya, betul. Boleh nih, ada tempat kafe, boleh minum-minum segala. Yang nggak benar jadi benar, yang benar jadi nggak benar gitu. Iya, itulah orang gitu. Jadi bahkan yang tak benar dilindungi oleh aparat negaranya. Nah, itu dia. Oke, gimana caranya supaya ini pergumulan kita ya, channel Betani Jakarta ini, bagaimana caranya itu bisa terrealisasi, yaitu bagaimana kita bisa berkumpul seluruh orang Kristen minimal se-Jakarta dulu ya Pak Pendeta ya. Berdoa lah. Berdoa rame-rame untuk COVID, karena ini COVID udah luar biasa Pak Pendeta. PHK massal, resesi. Jadi kalau maksudnya gini bro, bikin kayak KKR gitu, KKR ya. Kalau saya sih lebih suka dengan konsep semuanya, nggak ada pendeta besar, pendeta kecil, semua kumpul kita mulai, ada bikin satu layar besar, detik 5, 4, 3, 2, 1 menyembah dalam roda kebenaran, sembah Tuhan semua, berdoa duduk diam, kita kasih waktu 5 jam misalnya, 5 jam kita khusyuk berdoa, nangis di kaki Tuhan. Saya yakin dan percaya. Amin, betul ya. Tapi orang Kristen, saya mesti bicarakan soal pikiran. Pikiran itu berkuasa. Lagi doa enak-enak tahu yang mikirin yang lain. Masalahnya gitu Pak Eko. Banyak orang Kristen begitu. Itu di gereja saya percaya kalau di gereja Anda sama juga. Orang Kristen semua pikirannya kacau tambah jadi kacau. Saudara tahu, apalagi zaman sulit gini Pak, mikirin ini, mikirin itu, belum lagi mikirannya nggak beres. Nonton gitu dia HP yang gambar-gambar yang nggak bener, pikirannya jadi nggak bener. Lagi doa nyasar. Lagi doa tadi si Budi mau beliin gua martabak, udah sampai belum dia? Lagi doa kepada Tuhan bilang, kamu lagi doa bikin martabak. Maka pikirannya nggak sampai semua. Jangan kata ada pendeta juga ada yang nggak bisa fokus pikirannya. Ada ya Pak Ibu? Banyak. Itu namanya kacau. Banyak kacau. Coba bayangkan. Orang mesti Anda tanya, kok Pak pendeta besarnya udah hebat kok pada mati? Soal hidup mati jangan tanya saya. Itu hak Tuhan sendiri. Betul. Mati dan hidup bukan hak saya. Dan apa yang dia lakukan Tuhan yang tahu. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa Tuhan tahu begitu ada 3 miliar manusia nanti masuk pengadilan Allah? Penuh bisa. Kok tahu begitu banyaknya? Apa mengatakan satu persatu? Saudara, semua manusia dihidupkan oleh napas hidup. Semua manusia pada bahasa hidup. Sekarang saudara lihat, sekarang udah terbit 6. Chip itu dimasukkan ke dalam jidat, tangan, segala sesuatu bisa tahu semuanya. Chip aja bisa tahu, apalagi roh yang ada dalam kita tahu semua. Ya nggak usah dibilang tahu, roh itu tahu kemana semuanya gitu. Nah jadi saudara jangan Anda pikir kok Tuhan bisa tahu. Apapun yang Anda katakan, yang Anda pikirkan semua dicipta oleh Tuhan. Tuhan lebih tahu. Amin. Maka itu jangan salahkan pendeta yang lain. Saya tidak bisa menghakimi. Kenapa pendeta besar kena COVID mati? Bagaimana dia? Tuhan bilang, barang saya melakukan pekerjaan yang aku lakukan tadi bisa. Kenapa dia nggak bisa? Usirlah setan-setan demi namaku. Yang bikin sakit siapa? Setan bukan? Nah, ada yang dari setan, ada yang dari virus, ada dari mana? Usir semuanya. Betul. Jadi jangan pendeta sok-sokan dikit KKR, semua guruk pada gubrak jatuh semua, sembuh menanamkan sugesti. Enggak, ajar mereka supaya mengerti menggunakan kuasa yang ada di dalam dirinya. Kita punya kuasa Allah dalam diri kita, tubuh kita baik Allah. Kenapa kamu nggak bisa lakukan? Karena kamu nggak pernah belajar. Sekiranya iblis tukang dukun-dukun bisa, kenapa kita nggak bisa?
roh dari kita lebih besar kok. Ya. Harusnya lebih Kita bisa. punya kemampuan. Allah dalam diri kita. Dia mesti nyembah supaya roh iblis datang ke diri, masuk ke dalam diri kita. Musa tubuh kita baik Allah. Jadi roh Allah ada dalam diri kita. Ya, betul. Pergunakan sumber potensi segala kemungkinan apa saja ada di dalam Allah. Jadi karena pendeta yang nggak pernah ngajarin begitu, nggak pernah ngajarin dalam diri kamu ada apa, kamu punya kuasa apa, selalu pendeta yang doain, terus pendeta doain, terus semua. Apa pendeta emang siapa? Saya nggak mengaku bahwa saya bisa menyembuhkan. Kosong, saya nggak bisa apa-apa. Iya. Cuman saya menggunakan kuasa Tuhan. Iya, betul. Ya ada apa-apa, saya tanya. Kemarin saya juga ada pikiran KTP ada di mana ya? Saya cari-cari nggak ketemu. Kok cari-cari KTP saya kemana ya? Sama saya punya BPJS kemana ya? Cari-cari nggak ketemu. Saya tanya Roh Kudus kira-kira di mana? Tuh di tas yang di sana, yang kamu taruh di lantai situ. Apa iya? Nanti yang itu yang saya jarang buka. Saya buka ada di sana. Yang kecil aja Roh Kudus bisa kasih tahu. Gimana yang itu aja. Nah sekarang bagaimana kita bisa mempergunakan dua fungsi. Satu fungsi kita diberi kuasa kesembuhan. Yeah. Kedua kita bisa melihat sakitnya di mana. Bisa. Bisa kalau ada penglihatan. Kita lihat sakit di sini. Minta Tuhan sembuhkan yang sakit itu. Bisa kok. Segala sesuatu dikasih buat kita. Yeah. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu suruh terimanya. Ini ada hukum kepercayaan. Nah susah tuh Pak, kadang membawa jemaat Tuhan untuk apa istilahnya 100% percaya itu hal yang sepertinya sulit sekali. Ya, makanya jangan salahkan Tuhan. Kita bilang percaya. Iya, Lagi doa aja pikirannya ngaror tidur, nggak bisa percaya. Kayak mungkin lagi doa pikirannya. Bukan begitu juga. Pendetanya harus ngajar. Oh iya. Bagaimana supaya mereka jadi percaya? Oh iya. Jangan percaya. Sembuh. Ditanam sugesti apa? Iya. Iya kan? Jadi orang itu udah dihipnotis, sembuh. Ya seperti itu. Sembuh mungkin bisa. Ya. Tapi kalau sembuh dari iblis, dari sugesti, sifatnya sementara. Ya, betul. Gak bisa. Yang tadi saya katakan, waktu saya belajar, saya bisa pergi kemana. Kawan aja ada satu yang patah tulang, yang anak ya. Iya. Mau dibawa ke Sumber Waras, jangan katanya. Ada supirnya bawa aja ke Pandeglang. Nah Pandeglang dibawa ke situ anak, diukur pakai bambu kuning. Diukur ke bambu kuning yang mana? Dari pinggang sampai kaki. Pulang. Ntar malam kakek datang. Nah roh si kakek itu datang dari Pandeglang ke rumah dia. Ceritanya datang rohnya ya. Iya. Jam berapa? Jam 12. Oke. Kami tungguin rame-rame jam 12. Benar tuh kakek datang. Rohnya. Nah dipegang-pegang kakinya menjerit itu anak. Dalam tempo nggak ada hubungannya sembuh. Itu kakeknya diam, pergi lagi. Nah kalau roh itu bisa, kenapa roh kita nggak bisa? Yuk lihat di dalam perjanjian lama, kenapa si itu siapa itu yang pergi ke Raja Aram, Elisa rohnya bisa pergi ke Raja Aram. Iya. Kenapa kita nggak bisa? Batu mau ditangkap Raja Aram, Elisa mau ditangkap Raja Israel, pindah-pindah terus. Apa dikatakan? Dipanggil orang. Siapa yang mengkhianat? Bukan tuanku. Elisa, rohnya ada di sini. Kenapa kita nggak bisa pakai? Kita bilang kalau itu dari iblis. Kita lebih dari dukun, kita pakai kuasa kayak gitu yang kita pelajari. Kenapa kita nggak bisa? Bisa kok. Saya lagi pelajari itu semua. Nah, tanggapan Pak Pendeta gimana tuh yang tadi balik lagi masalah pendeta-pendeta yang punya kuasa kok sekarang pada ngumpet di era Covid, bukannya ngedoktrin orang-orang jemaatnya untuk yuk kita berdoa satu kesatuan gitu. Kenapa seperti itu, Pak? Kenapa kuasanya tidak bekerja? Iya. Karena bukan dari Allah tuh. Mana ada namanya setiap balik jatuh. Yesus nggak pernah kayak begitu. Ya sembuhan orang mati aja bisa bangkit. Kenapa? Saya pernah tanya Tuhan, kenapa orang buta, orang pincang, orang lumpuh, orang kusta bisa sembuh? Nggak heran. Saya bilang nggak heran. Kenapa? Orangnya hidup. Yeah. Tapi Lazarus udah mati 4 hari. Kok bisa hidup lagi? Betul. Jelaskan Tuhan. Satu kata Tuhan bilang, aku pencipta.
Pencipta segala sesuatu bisa aku ciptakan kembali. Nah sekarang penciptaan dalam diri kita ciptakan segala sesuatu yang kita inginkan. Kenapa gak bisa? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah terimanya. Udah ada dalam diri kita kekuatan, kekuasaan, kemampuan. Semua Allah sudah berikan kepada kita. Tubuh kita bagian Allah. Roh Allah ada dalam diri kita. Kenapa semuanya pada gak bisa? Pendetanya pada kemana? Mereka gunakan apa? Gunakan sugesti. Pegangan dia jatuh semua. Satu stadion bisa jatuh Karena pegangan ya. berapa ribu orangnya jatuh, tarik ke satu, tarik satu. Jadi dia bikin sensasi bahwa dia itu mempunyai satu kekuatan. Iya betul. Di dalam tiup mana ada. Iya. Saya juga di Betani dulu disuruh tiup-tiup orang nggak bisa tiup. Tuhan nggak pernah tiup gitu. Iya. Jadi Tuhan karena punya kuasanya terpancar. Iya. Jadi kalau kau percaya Yesus dalam diri kita, jadi cahaya kemuliaan Allah ada pada diri kita. Iya. Begitu. Oke Pak. Jadi hal seperti itu jangan dikhususkan, diindividukan bahwa dia yang benar. Jangan di Apalagi ada yang bilang, saya bolak-balik turun ketemu Allah. Itu lebih gila lagi. Bagaimana ketemu Allah? Musa aja ketemu Allah, Allahnya udah kayak api begitu, nggak bisa. Iya. Allah wujudnya kayak apa? Kayak orang. Siapa yang pernah lihat? Yesus benar turun kayak orang. Allah, gambar dan wujud Allah, kita dicipta. Apakah Allah seperti itu? Kok Musa melihat api? Kenapa nggak lihat orang begitu? Yesus benar. Kau melihat aku, kau telah melihat Allah yang mengutus aku. Jadi banyak pendeta bikin acara sendiri. Dia bikin sendiri, pandangan sendiri, doktrin sendiri. Makanya kalau saya bilang Allah Tritunggal, apa Trimurti, Tri in One, apa, udah abaikan. Mengapa diurusin bagaimana kita kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita dilakukan. Amin. Nah itu COVID ini coba. Saya percaya kalau orang yang kudus di hadapan Tuhan tidak ada celah, segala kuasa iblis nggak akan berani nempel ke dia. Sakit penyakit apapun ya tidak. Aku hindarkan kau dari penyakit sampar. Tapi maaf Pak, kalau sumpama ada yang berkata sumpama seperti ini. Tapi kita kan juga dikasih hikmat sama Tuhan untuk berjaga-jaga, istilahnya berjaga-jaga supaya tidak terkena penyakit-penyakit. Menurut Bapak gimana Pak? Berjaga-jaganya sebagaimana dari dunia ini. Pemerintah bilang jangan keluar rumah. Itu berjaga-jaga. Iya betul. Tinggal di rumah, apa mau tinggal di rumah sakit, apa mau tinggal di rumah duka. Terserah yang mau pilih yang mana. Iya. Gue tinggal di rumah ya di rumah. Saya nggak keluar, baru ini ada 1 minggu itu baru saya keluar. Seminggu kali ke sini. Oh iya. Karena saya yakin bahwa kita bekerja untuk Allah, bekerja untuk kebaikan semuanya. Jangan melupakan hikmat yang Tuhan berikan. Nah itu hikmat yang dari Tuhan, kita harus lihat juga dalam keadaannya. Oh iya kan? Contohnya gimana Pak? Contohnya hikmat Tuhan memberikan kita, kalau kita mau pergi kemana-mana, kemarin gue berdoa nggak? Iya. Ada. Harus pakai APD atau gimana? Iya ada. Tuhan bilang jangan. Itu hikmat Tuhan. Tuhan bisa beritahu segala sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi seperti kita lihat Paulus, rasanya dia mau pergi, angin sepoi-sepoi mendukung dia di perahunya. Tahu jadi ujung ke sana ada badai. Betul. Tuhan juga tahu gitu. Makanya tadi ada lagu, ku mau cinta Yesus selamanya, walaupun badai silih berganti. Jangan mau lagu itu. Jangan, itu yang menciptakan siapa? Orang gila itu saya bilang. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, saya sih nggak mau. Banyak badai ya? Badai mulu. Saya mau walaupun berkat silih berganti dalam hidupku, aku mau. Badai siapa yang mau? Tapi nggak takut banget nanti malah ada orang yang nonton, Papa aku maunya enak-enaknya aja. Tuhan cuma beri yang enak, nggak beri badai. Lu yang minta badai. Tuhan menyembuhkan, bukan memberi orang sakit. Iya betul. Tuhan menyelamatkan, bukan mencelakakan orang. Nah kamu mau badai? Emang ada di Alkitab badai. Ya, kalau kita pandang percaya penuh kepada Tuhan, nggak usah takut. Segala apapun juga
ada di bawah kuasa kita. Amin. Tahu, berkuasa atas bumi, atas binatang. Jadi kita berkuasa atas bumi. Iya, iya. Ya, bumi itu dimensi pertama, dimensi kedua, dimensi ketiga dibikin. Iya. Kita ada dimensi roh. Iya. Jangan banyak orang yang bilang, wah saya pergi benar-benar ke surga, ada berapa pendeta gitu. Dia nggak tahu, dia masuk ke alam gaib, diciptakan alam gaib, sepertinya itu Tuhan. Oke, saya setuju, Pak, di situ. Itu akan menjadi pembahasan lagi di lain episode, Pak. Karena kalau semuanya dibahas, waduh. Bisa. Nanti penonton kita sekali nonton selesai nih, Pak. Gitu. Ya, pokoknya penonton lebih mengerti lah. Jangan percaya pendeta-pendeta bilang begini, kau pasti sembuh, kau pasti sembuh. Dari mana dia kepastian? Iya. Kepastian hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita bersandar percaya penuh kepada kebenaran firman Tuhan, Iya. apapun yang terjadi kita nggak usah takut. Iya, bayangin janji Tuhan bukan dalam besok jadi. Iya, betul, Pak. Yusuf di rumah Potifar berapa lama? 16 tahun. Betul. Nah, itu namanya Abraham. Dia bilang bakal nanti Ishak anaknya. Iya. Berapa belas tahun? Kalau kita lihat, Abraham umur cepet dulu umur 84. Berarti 16 tahun Abraham Iya. baru dimulai Ishak. Iya, betul lah. Tapi orang Kristen semuanya besok Ini cepat. belajar nggak mau. Iya. Iya, tahu aku jempar Tuhan nggak mau. Iya. Nah, bagaimana? Maunya instan, maunya terima bersih. Iya. Nah, nggak bisa. Barang saya percaya kepadaku. Iya. Percaya ini satu hukum kepercayaan. Nah. Luar biasa. Percaya berarti kita menyerahkan kepada dia. Apapun yang terjadi pasti berhasil. Amin, amin, Itu amin. kepercayaan kita Haleluya. pada Yesus, bukan percaya pada orang yang tukang tipu. Iya. Banyak. Paulus bilang semua orang tipu, nggak ada orang yang benar. Nah, loh. Nah, itu bisa jadi pembahasan berikutnya tuh, Pak. Nah, Banyak kenapa orang bisa yang tukang begitu? tipu tuh. Emang kebanyakan orang cuma menipu, Itu mulut manis. Nah, itu nggak ada roh Allah dalam dirinya. Coba ada roh Allah dalam dirinya. Mau menipu, takut, bohong aja juga takut. Iya, betul, betul. Ya, saya bilang murid, saya nggak usah datang nih. Sedang sakit perut, berapa enggak? Saya nggak mau tak betul sakit perut lagi. Ya kan? Jadi kita harus mengatakan kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Amin, amin, amin. Amin. Jadi Yesus berani menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan yang benar bisa memberi kamu hidup. Hidup yang bagaimana? Iya. Banyak orang membenarkan dirinya. Agama ini benar, agama ini benar, agama ini benar. Cara jalannya untuk ke surga benar menurut dia. Yesus bilang nggak ada yang benar. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Itu kembali lagi ke pertanyaan yang pertama tadi. Betul. Yang lo tadi tanyain, Bro. Seperti itu. Apa Kayak- itu? Yang masalah orang yang di luar Kristen bisa masuk surga atau tidak, Pak? Yang pertanyaan Ya pertama. udah itu. pasti nggak bisa. Udah pasti Kenapa? nggak bisa. Karena dia punya tubuh dosa, ada tubuh maut. Tapi kalau dia kan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapapun, dimanapun, ya dia harus melalui Yesus. Percaya. Percaya. Iya, betul. Dibaptis dan diselamatkan. Tubuh dosa, tubuh mautnya kemana? Gak bisa. Yesus sampai mati kali salib datang pada Bapa. Apa fungsinya? Iya. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saya bicara kebangkitan, waduh, kita diperdamaikan oleh Allah. Kita diaku menjadi anak Allah. No. Kita diberi kuasa. Iya. Kita diberi apa 100 macam ada. Udah Iya. Tuhan. Tahu Yesus ngomong apa? Bapa ampunilah mereka. Waktu disalib. Iya. Nah mereka nggak tahu. Yang mereka tahu apa? Yang mereka nggak tahu apa? Sama juga Yesus bilang, Bapak hukum saja aku, mereka nggak salah. Wah ini luar biasa. Kata-kata pengampunan ya. Hukum saya aku, mereka nggak salah. Aku gantiin mereka. Jadi Yesus tidak pernah benci manusia yang berdosa, tapi Yesus benci dosa. Iya. Maka dia bilang mereka nggak salah. Apa yang mereka tahu? Mereka tahu jadi suruh aja semua. Yang mereka nggak tahu siapa? Bahwa aku sanggup mengampuni dosa mereka. Iya. Aku sanggup membawa mereka ke surga. Itu kapan jadi bahas oleh pendeta? yang bahas yang ringan-ringan semuanya. Inti dari persoalannya untuk saya itu untungnya apa? Maka tadi saya bilang, kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Jadi kalau beserta kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, masalah persoalan, Allah tanggung jawab. Iya, betul. Kasih tahu, aku gak takut. Bersandar percaya penuh kepada Allah. Jadi orang-orang dengar, oh iya benar juga ya. Aku udah kemasukan begini.
Jangan takut, Allah pasti bikin kamu selesai, pasti bikin kamu lega. Jangan. Dikasih tahu bagaimana caranya jalan keluarnya. Ya, jadi Allah bukan tukang sulap. Sekarang kamu mau pergunakan Allah, apa Allah gunakan kamu? Kayak Bapak kamu dalam surga. Jatuh dekat aku di bumi dalam surga. Di bumi harus pakai patron kehidupan surga. Di bumi harus memakai syarat-syarat dari surga. Itu nggak dari bahas orang baru bacain doa Bapak kami terus. Mereka tidak pernah bahas Bapak kami itu apa sebetulnya. Main enak aja. Emang itu ajaran Yesus. Tapi ajaran itu punya makna. Ada maknanya. Ya kenapa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Itu aja udah jarang yang mengampuni. Iya kan? Oke Pak, kita akhiri diskusi kita. Kayaknya Pak Eko tampaknya semangat banget. Mohon maaf sebelumnya Pak, biar penonton makin tahu. Pak Eko umurnya udah berapa Pak sekarang Pak? Saya masih muda, berumur 76, kelakuan jigo. 76 masih berapi-api untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana tadi pemaparan dari Bapak Pendeta Eko dan semangatnya untuk membicara tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dan meluruskan mana-mana yang bengkok, istilahnya seperti itu ya Pak ya. Mempergunakan bukan Alkitab. Oke, jadi begitu Bapak Ibu tanggapan dari Bapak Pendeta Eko untuk edisi ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Banyak hal yang tadi sudah dipaparkan, biarlah itu menjadi kekuatan iman kita dalam pertumbuhan iman kita bersama. Itu aja. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya undang Pak Eko untuk tutup kita di dalam doa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dialog ini Tuhan biarlah bermakna buat kami semuanya. Biar pendengar bisa lebih mengerti apa sebetulnya tujuan hidup ini. Allah berikan kami semua, kita hidup di dunia ini punya tujuan. Bukan hanya untuk kita bersenang-senang di dunia ini. Amin. Sebab dunia tidak bisa memberikan kita kesenangan sejati. Dunia tidak bisa memberikan kita kebenaran sejati. Amin. Yang kita harus pegang adalah kebenaran Yesus. Alkitab adalah kekuatan Allah. Paulus sudah mengatakan, Injil adalah kebenaran Allah yang beri petunjuk pada kita untuk hidup kekal selama-lamanya di surga. Haleluya. Amin. Oke, tutup bro. Boleh mau ditutup? Bro Richard, silakan. Oke, begitu aja channel dari kita, channel Betani Jakarta. Bapak Ibu stay terus di channel Betani Jakarta. Jangan lupa klik tombol subscribe, berikan komen, baik itu pertanyaan atau apapun itu. Apabila Bapak Ibu ingin dilayani, kami juga siap untuk melayani Bapak Ibu. Karena sekarang lagi edisi online service, kita bisa melayani via online service. Tapi apabila Bapak Ibu ingin bertemu dengan kami secara langsung, ingin didoakan secara khusus, kami juga siap melayani Bapak Ibu. Ingat, kami melayani Bapak Ibu bukan untuk mencari uang, karena Tuhan sendiri yang telah memberikan kami berkat itu, dan hidup kami adalah Kristus, mati kami adalah keuntungan. Seperti itu Bapak Ibu. Menyelani Bapak Ibu adalah menyenangkan hati Tuhan untuk kami. Itu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita tutup ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita katakan Shalom.